yaitu Bapak Ibu Ketua DPD, yang saya hormati para bidang praktek ya. Terus yang saya hormati Bapak Ibu Guru, ya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini dalam rangka menghadiri kegiatan pendampingan individu kedua pendidikan penggerak angkatan 10. Ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu praktek solidar kita. Itu yang pertama adalah Pak Nur Hamid SPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Seatap Tanjung Palas Tengah. Terus selanjutnya adalah Ibu Lia Indasari SPD, guru dari Tanjung Palas Utara ya, SD dari Tanjung Palas Utara. Selanjutnya adalah Pak Rapino Reisa Mahlevi SPD. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah atau Salimbaru ya. Oke, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya menyerahkan ke ya sebelumnya maaf ya, saya perkenalkan dulu ya CGP kita dari angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor, yaitu saya sendiri adalah Erlina SPD, yang kedua adalah Ibu Wati Rahayu Solika SPD dan Ibu Sesmarita SM. Oke, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu atas sambutan atau arahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Selor kepada beliau Pak Didi Sukamto DPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktek praktek ya, Pak Hamid, Pak Rapino, dan Ibu Ria, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini di suasana yang cukup sejuk. Biasanya cukup panas, tapi ini cukup sejuk ya. Kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk yang pertama bersilaturahmi, kemudian yang kedua melaksanakan rangkaian kegiatan untuk tumbuh bergerak, yaitu pada hari ini kegiatan pendampingan individu yang mana sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi waktu. Nah, untuk itu nanti kegiatan pendampingan individu ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari guru bergerak yang angkatan 10 ya. Selamat pagi untuk kita semua, salam dan bahagia Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan pengajar praktik, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu untuk kita melakukan diskusi bersama para CGP yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Selor ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya dan Bapak Ibu guru semua. Namun sebelumnya saya mewakili rekan pengajar praktik. Kami berada di depan sini bukan berarti kami yang paling hebat, kami merasa kami paling pintar, tapi di sini kami selaku pengajar praktik bertugas untuk memfasilitasi, membimbing para CGP yang ada di sekolah ini. Jadi kita akan belajar bersama Bapak Ibu.
Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa acara pertemuan kita, diantaranya yang pertama pengantar tujuan diskusi yang telah saya sampaikan tadi bahwa tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan melakukan kegiatan merumuskan kalimat rumpang dan melihat kembali visi sekolah. Dan yang ketiga, nanti kita juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang keempat, nanti akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum masuk ke diskusi, dengan pengajar praktik saya akan memberikan penguatan sebelum diskusi ini akan dilakukan. Silakan Bapak Kantina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sangat Bapak Ibu yang hormat, sekolah, terus Bapak Ibu yang hadir pada forum ini, terima kasih banyak sudah mendukung para calon penggerak di orang yang di siswa kita, bukan kita dan buat kita yang ini adalah proses yang dilalui oleh ketiga calon penggerak di pendidikan berpenggerak angkatan 10. Jadi mereka sudah dibekali bagaimana cara membuat visi pribadi dulu. Visi pribadi. Nah, pada hari ini kita akan melihat visi yang mereka susun itu kira-kira sudah selaras atau sejalan dengan visi sekolah. Jadi nanti kan di poin ada yang mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu guru nanti bisa mengidentifikasi kira-kira sikap dan perilaku dari para warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, siswa itu kira-kira sudah mencerminkan visi yang disusun atau belum, seperti itu. Mungkin nanti bisa diskusikan bersama-sama. Nanti kegiatan ini akan dipandu langsung oleh ketiga TGP. Jadi Bu Sesmalita, Bu Watik dan Bu Kartina. Nanti mereka bertiga di depan akan membimbing Bapak Ibu guru mengajak diskusi sama-sama melihat visi sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Sebelumnya sudah pernah ya dari angkatan 5, 8, 9. Jadi itu bisa saya terapkan di sekolah kami. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf kedatangan kami bila mengganggu aktivitas Bapak Ibu dan terima kasih atas sambutannya Pak Didik. Semoga SMA 1 bisa lebih maju dan saya akhiri obrol motif retorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Sebelum ke topik materi, kita speaking sebentar. Ini speakingnya agak dikit-dikit. Cluenya 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari, Bu Devi pergi ke Singapura. Bulan Februari, Bu Devi pergi umroh. Bulan Februari, Bu Devi pergi ke Denmark. Bulan Maret, Bu Devi
Kira-kira pergi kemana? Ada yang bisa menjawab? 1 tahun 12 bulan. Silakan Bu Nana. Turki, yes. Nah, 1 tahun 12 bulan. Oke, bulan 1 Januari, bulan 2 Februari, bulan 3 Maret. Bulan 1 hurufnya S. S itu Singapura. Lagi Bu. Ke Tokyo Bu. Bulan 2 Bulan Maret pergi ke Tokyo. D. Denmark. Bulan 3 Ke Tokyo. awalannya T. Boleh Turki, boleh Tokyo. Nah, Bapak itu kan ibu kotanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya yang pertama sekali sebagai calon guru penggerak. Sebelum kita mulai, boleh minta tolong Bapak Ibu yang di depan kita isi dulu. Terima kasih Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita buat dulu kesepakatan kita untuk melaksanakan kegiatan kita ke depannya supaya nantinya lancar. Ini boleh kita rubah ini baru kami susun-susun. Mana yang mesti dihilangkan atau yang mesti ditambah, boleh dipersilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ditambah, dikurang? Kita harus membuat kesepakatan di awal dulu. Peserta aktif dalam kegiatan. Jadi yang namanya diskusi kita mengharapkan sama-sama aktif nanti. Terus menghormati pembicara dan peserta lain. Peserta tetap di ruangan sampai selesai. Menjaga kebersihan ruangan. HP-nya di silentkan. Mengangkat tangan saat mau mengungkapkan pendapat. Dan berdiri ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Ya silakan. Mohon maaf, untuk poin 3, jika memang ada keperluan yang mendesak sekali, apakah tetap harus berada di sini? Ya, makasih Bu Devi atas sarannya. Boleh Bu. Ya. Segera kembali. Ya, nanti segera kembali. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa untuk kedepannya. jawaban saya tadi bertanggung jawab dan berdedikasi. Ya, terima kasih Bu Sabar. Tepuk tangan untuk Bu Sabar ya. Berdedikasi dan bertanggung jawab. Sekarang sama-sama kita diskusikan. Untuk jawaban pertama kan banyak sekali dari kita. Kita mau memimpikan murid-murid yang seperti apa, kita satukan. Yang pertama, mandiri dan bernalar kritis. Yang kedua, berakhlak mulia, berkarakter, akhlak mulia dan inovasi, disiplin, motivasi, prestasi dan berkarakter, karakter sudah tadi, bertanggung jawab. Nah, ini yang saya senang dari Bu Koma ini. Apa Bapak Ibu? Bahagia.
Kalau kita bahagia masuk kelas, maka murid-murid kita juga bahagia. Bahagia, ceria, semangat, dan antusias dengan datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran kita. Nah, kita satukan jadi satu, kira-kira jawaban kita apa? Nah, sama-sama berkarakter. Semuanya ya. Gimana, setuju? Kita memimpikan murid-murid kita yang bahagia. Gimana Pak Ibu? Setuju? Yang sebelah sini? Iya. Setuju? Oke. Setuju? Setuju. Berarti satu kata ya, kita memimpikan murid-murid kita yang bahagia, maka semuanya akan mengikuti. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dari Bu Mitra? Saya kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang unik. Oke, terima kasih Bu Mitra. Siapa lagi? Ya, silakan Bu Mem Devi. Sesuai. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mem Devi. Ya, tadi Bu Devi calon generasi masa depan yang memiliki potensi sesuai bakat dan minatnya. Gimana kita rumuskan sama-sama Bapak Ibu? Boleh diisi sama Bu Rina, yang pertama tadi mandiri. Kita mengutamakan hak siswa, kemudian sadar kewajiban dan tanggung jawab. Ya, sekolah kita tuh mengutamakan pelayanan yang baik kepada siswa dan motivasi serta disiplin kerja yang baik serta bertanggung jawab dalam bekerja. Oke, terima kasih Bu. Di sini yang menjawab banyak apa? Karakter, berkarakter. Berkarakter. Karakter itu lebih mencakup ke disiplin, ke tanggung jawab. Ya, semuanya ya. Karakter. Karakter itu banyak, jadi sudah mencakup. Setuju Bapak Ibu jawaban yang ketiga? Berkarakter. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Pertanyaan yang keempat. Siapa lagi yang pasak? Pertanyaan yang keempat. Di sekolah ini Saya betul bahwa menurut saya masa depan akan diganti dengan belajar. Siswa pasti sadar bahwa apa yang kita lakukan di sekolah untuk belajar adalah untuk masa depan. Ya, saya setuju sekali. Belajar, belajar dan berkarya. Nah, ingat ya Bapak Ibu ya, sudah ada di masyarakat kita. Baik terakhir, belajar baik murid maupun guru, kita harus belajar. Apalagi yang berikutnya, siapa lagi Pak Munis? Impiannya, karena baru di sini, bagaimana impiannya untuk murid-murid kita? Ya, terima kasih Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut saya mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan cita-cita bangsa. Ya, terima kasih Pak Munis. Nah, sudah ada dua pendapat dan banyak pendapat bisa kita lihat di sini. Kita sepakat lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, silakan Ibu. Oke. pendidikan di sekolah adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan anak didik kita. Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak didik kita. Gimana Bapak Ibu? Kalimat yang terakhir, pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk murid kita. Pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk Bu Murawati bisa memberikan
Jawabannya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berdiri dulu. Kita warga sekolah itu yakin bahwa kita bisa maju, selanjutnya berprestasi dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Oke, terima kasih. Mana bukan ini perkumpulan kalau Mulawati. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, terima kasih. Warga sekolah ini paham bahwa bertanggung jawab dengan aturan atau tertib yang dibuat oleh sekolah tersebut. Oke, terima kasih. Itu merupakan hak dasar anak dan anak punya hak untuk bebas dari segala bullying di sekolah. Ya, itu adalah hak anak ya. Individu yang unik. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan murid yang berkarakter. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk murid kita. Kita warga sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing murid kita. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah mengoptimalkan bakat dan menebalkan garis baik murid, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setuju ya? Nah, kita lihat, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita lihat visi sekolah kita. Kami sudah membagikan visi sekolah dan di depan juga sudah kami tampilkan. Ini visi sekolah kita unggul dalam bidang akademi dan non-akademi berlandaskan karakter profil pelajar Pancasila. Apakah sudah selaras, sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang sudah kita rumuskan tadi? Sesuai? Setuju ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Ini sudah kita rumuskan, kita sudah setuju. Nah, ada lagi nih, karena kita sudah setuju dengan visi sekolah kita. Sekarang kami minta tindakan konkret atau contoh konkret untuk kita mendukung visi sekolah yang sudah kita sepakati tadi. Linknya silakan dibagikan di Humor Bu Wati. Profil pelajar Pancasila, boleh contohnya kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, mandiri. Sudah dikirim Bapak Ibu di grup Humor. Seperti biasa, tulis nama, baru tulis jawabannya di bawahnya. Sama-sama aja nanti kirimnya Bapak Ibu, jadi tidak kelihatan oleh teman jawaban kita. Serentak nanti ya, kalau sudah kirim, baru sama-sama kirim. Jangan dikirim dulu. Ya, kalau kita kirim duluan, bisa teman melihat jawaban kita. Ya, nanti ujung-ujungnya kelihatan juga ya. Contoh sikap tindakan kita yang konkret yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi sekolah kita, untuk mewujudkan murid-murid impian kita. Hah? Visinya ada dibagikan, nih boleh. Ini
Ini nih. Ibu cantik. Ini Oh iya, ini masih ada satu lagi. Sudah. Ya. Sudah saya kasihkan pesan tadi. Ya, ini masih ada. Ada di fotokopi banyak-banyak. Oh, sudah. Bukses, usul bukses. Ya. Tunggu. Bisa kak ya? Ini kita buat satu kelompok. Kita capek berpikir ini. Ya, boleh. Tampilkan dulu profil pelajar Pancasila berdasarkan visi tadi, selaraskan. Tampilkan dulu profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen. Nih. Boleh salah satu aja contohnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa tindakan yang sudah kita lakukan? Atau mandiri, kita sebagai guru mandiri apa? Kegiatan yang positif dalam artian kegiatan yang memajukan di sekolah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yuli. Berikutnya Bu Kris, silakan Bu Kris. Pertanyaannya tadi tindakan yang bisa mendukung dari kita ya Bapak Ibu ya, meningkatkan visi sekolah. Yang pertama, hadir tepat waktu sebagai bentuk kedisiplinan. Artinya di sini kita sebagai guru terlebih dahulu harus menjalankan itu. Yang kedua, aktif secara mandiri mengupgrade diri sebagai seorang guru tanpa perlu kepala sekolah menyuruh, baik ini kemampuan kita sebagai seorang guru maupun kemampuan secara akademik. Saya tadi sempat baca jawabannya Bu Koma tadi, membantu mengembangkan potensi dan bakat peserta. Mungkin sebelum kita bisa mengembangkan, kita harus mengembang duluan Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah secara mandiri tanpa perlu sudah ngembang. Ngembang Sudah ngembang. Sebelum kita yang lain ngembang, kita harus ngembang duluan. Ngembang sudah. Yang ketiga, mengikuti dan mendukung. Tadi saya sempat baca punya buku yang ada Facebook. Mengikuti dan mendukung aktivitas kegiatan sekolah dengan baik, karena setiap kegiatan di sekolah tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang mengusung atau mendukung tercapainya visi sekolah kita. Jadi kita sebagai warga, peran kita mungkin tidak di dalam membuat kegiatan itu, tapi peran kita adalah berperan sebagai peserta untuk mendukung tercapainya kegiatan sekolah. Yang keempat, tidak membeda-bedakan rekan. Tadi saya sempat baca punya siapa tadi? Tidak membeda-bedakan rekan sejawat dan anak didik. Ini sesuai dengan tadi Bu Ses katakan bahwa harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalamnya adalah berbagai negara global. Jadi apapun suku, agama atau apapun yang menjadi pembeda di antara kita tidak menjadi ruang untuk pemecah, tapi kita bisa saling menghargai seperti itu. Dan yang kelima, saya tutup dengan mengamalkan profil pelajar Pancasila dalam diri kita terlebih dahulu sebagai guru, sebelum kita menuntut anak didik kita memiliki profil pelajar Pancasila di dalam diri mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kris. Tepuk tangan untuk Bu Kris. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Iya, masih semangat. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu guru dalam memberikan tindakan-tindakan yang bisa mendukung program atau visi sekolah kita. Yang pertama sekali memang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Datang tepat waktu, mengembangkan kompetensi kita, bertanggung jawab dan lain-lain. Ini sudah bagus semua. Pembelajaran konstekstual dan interaktif, harus interaktif antara murid dengan guru seperti yang kita lakukan sekarang.
Rata-rata banyak membuat hadir tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu datang ke sekolah dan hadir tepat waktu masuk kelas supaya visi atau impian murid kita di masa depan tercapai. Memang tidak sekarang tercapainya, berproses. Kalau berproses itu kan panjang. Jadi mungkin bisa 3 tahun atau 5 tahun ke depannya. Ini luar biasa sekali tindakan konkret yang sudah kita lakukan. Ada yang dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ada yang mandiri, ada yang bergotong royong tadi, berkebinekaan, kreatif, dan bernalar kritis. Kita kembali ke slide yang berikutnya. Kira-kira apakah sesudah ini paparan tentang visi sekolah sudah selesai? Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan kita selama lebih kurang 1 jam. Saya kembalikan kepada moderator, pada Bu Herlina. Terima kasih Bu Ses atas yang banyak kepanduannya. Jadi terima kasih kepada teman-teman, sangat luar biasa ya apa yang sudah diisi di dalam kalimat Kupang tadi ya. Nah, selanjutnya untuk menyegarkan suasana, ya, menghidupkan suasana. Yes. Ya, Nah, ini santai ya. Ada 2 nanti ya. mau berpikir lagi sih, ya rame-rame. Oke, silakan berdiri. Oke. Nanti tangannya gerak dan suaranya juga muncul ya. Seperti biasa, ini seperti pertama. Tunggu dulu. Aku senang, hidup sehat, bahagia. 3 kali ya Bapak Ibu. Oke. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Sekarang yang kedua. Di sini masih Oke, Bapak Ibu nanti tinggal menjawab pertanyaan 2 atau 3 ya. Cluenya adalah Bu. Perhatikan pertanyaannya. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Berapa? 4 ada berapa? 12. Betul semua ya? Jalan lagi. Hadiahnya? Berapa? 1. 3. Ada berapa Bu? 1. 3. Tepuk berapa? 2. Ada yang bisa jawab lumayan bisa menjelaskan? Cluenya adalah pertanyaan. Perhatikan pertanyaan. Saya bilang berapa berarti kan 1 kata. Jadi 1. Kalau saya bilang tadi ada berapa tepuk, berarti 3. Ada berapa tepuk? Oke? Bagaimana? Sebagai calon guru penggerak untuk mendukung visi sekolah. Ini visi sekolah yang sudah saya buat berdasarkan
Bagja mewujudkan peserta didik yang kreatif, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satu dari profil, ada dua ya, nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, yang kedua iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo? Hai. Masih setia mendengar Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Ini ya, visinya sudah, prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dengan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi. Ini saya susun berdasarkan Bagja. Bagja itu buat pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dengan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi? Pertama, tindakan yang saya lakukan pasti ya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sesama guru mapel. Ini satu lagi ditambah dengan Bapak Ibu guru. Saya banyak berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Semuanya ada ahli-ahlinya masing-masing. Yang kedua, mencari referensi tentang praktik baik yang dapat meningkatkan kreativitas dengan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi. Bisa di medsos ya Bapak Ibu ya, di TikTok banyak, di YouTube banyak. Yang berikutnya, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter belajar peserta didik. Ini kolaborasi dengan, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman sesama guru mata pelajaran ekonomi. Yang berikutnya, ambil tindakan. Siapa guru yang selalu memanfaatkan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi? Di sekolah kita sudah banyak sekali yang menggunakan teknologi. Semuanya bagi saya ada masing-masing. Edpuzzle ada, Google Form ada, Padlet ada, semuanya ada. Ahli bahasa pun bagi saya ada. Jadi tukang editor bahasanya ada juga. Jadi semuanya saya belajar di teman-teman Bapak Ibu guru. Yang berikutnya, pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi apa saja yang saya gunakan? Ya contohnya, salah satu contoh ya tadi itu Bapak Ibu, Padlet. Itu saya dapatkan pada saat saya pertama sekali ruang kolaborasi, fasilitator saya Bu Puji Lestari menggunakan Padlet. Nah di situ saya baru tahu, langsung saya lihat di medsos bagaimana cara penggunaannya. Jadi langsung dipraktekkan, bisa untuk ulangan anak-anak. Jadi arsipnya tersimpan, langsung kita download, jadi tidak hilang arsip kita. Yang berikutnya, bagaimana memilih teknologi atau media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Ya dengan tadi mencari referensi, banyak sekarang Bapak Ibu, tergantung kita aja mau belajar atau tidak. Semuanya ada di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tinggal kita praktekkan. Yang berikutnya, gali mimpi. Apakah pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi dapat meningkatkan kreatif belajar peserta didik? Iya, karena saya sudah 1,5 tahun mempraktekkan perlahan-perlahan. Ya, setahun ini saya mengajarnya agak enjoy. Anak-anak juga bahagia. Itu dibuktikan kemarin pada saat mereka membuat pesan-kesan dan harapannya selama belajar ekonomi setahun ini. Ini yang sudah saya lakukan. Membuat portofolio digital tentang kreativitas belajar peserta didik yang sudah kita dikombel. Berikutnya, apakah ada kaitan antara pembelajaran kolaboratif dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Pasti iya Bapak Ibu ya, kreatif salah satunya tadi. Terus, apa upaya yang bisa diterapkan agar pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi ini bisa diterapkan di semua sesama guru mata pelajaran ekonomi dan guru mata pelajaran lainnya. Bisa semuanya kok menggunakan, yang penting kita ada keinginan dan kemauan. Melakukan kolaborasi dengan sesama guru pelajaran ekonomi menggunakan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi. Jabarkan rencana. Langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk membiasakan pembelajaran ini
yaitu membuat modul ajar dan multimedia pembelajaran interaktif. Saya sudah membuat beberapa MPI, jadi bisa diakses oleh murid kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, apakah media yang bisa digunakan dalam pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi? Sangat banyak sekali Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan. Itu semua saya peroleh dari teman-teman Bapak Ibu guru dan juga di medsos. Contohnya ya Canva, Google Sheet, berbagai macam kuis-kuis yang bisa kita terapkan ke murid-murid kita supaya mereka semua termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Yang ketiga, bagaimana usaha agar pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi dapat dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Nah, ini yang penting. Jadi kita menerapkannya jangan pas-pas ada momen baru kita aktif rajin, tapi kalau secara rutin dan konsisten, ini kita memberikan apresiasi pada peserta didik yang memiliki kreativitas belajar yang sangat baik. Pengalaman saya selama mengajar kelas 11 ini, banyak sekali anak-anak kita yang kreatif, baik dalam membuat PPT ataupun video, itu luar biasa. Kuis-kuis, saya juga banyak sekali belajar sama murid-murid kita bagaimana cara membuat kuis ini. Ibu nanti tolong diajarin ya, nanti mereka pasti bersedia. Malahan lebih bagus-bagus desain mereka daripada saya. Yang berikutnya, atur eksekusi. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau agar kegiatan pembelajaran kolaboratif ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Ya, yang pertama pasti tadi supervisi oleh kepala sekolah, karena beliau tidak bisa langsung ke kelas karena kesibukan lewat video pembelajaran yang sudah saya kirimkan. Terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi. Itu ya Bapak Ibu ya, visi dan prakarsa perubahan yang saya buat untuk mendukung visi sekolah. Mudah-mudahan saya tetap bisa rutin dan konsisten menerapkan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, diskusi kita ya Bapak Ibu ya. Bu Nurjana, ada pertanyaan? Mantap. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan tentang visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Bu Erlina. Ya, luar biasa sekali nih Bapak Ibu refleksi kita. Sudah semua Bapak Ibu? Belum? Oke, ditunggu. Kalau sudah, kita minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk refleksi kita tentang kegiatan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Ibu materi. Terus bagaimana perasaan, karena ini bukan saya Bapak ya Ibu, saat mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah sangat bahagia dan seru sekali. Selanjutnya pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pagi ini? Saya pribadi itu mendengar, mengamati, dan mari kita lakukan. Walaupun susah, namun mudah pada akhirnya. Bagaimana penerapan ke depan? Menurut saya, belajar dan belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saya saat mengikuti kegiatan ya tadi kurang lebih sama dengan Bu Hanim, tentunya bahagia. Kemudian pelajaran apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Saya secara umum saja tentunya ilmu yang mencerahkan. Kemudian bagaimana penerapan ke depannya? Ya, saya akan berusaha
atau belajar untuk senantiasa konsisten mengimplementasikan apa yang saya dapatkan pada hari ini. Itu saja kan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Refleksi saya setelah mengikuti kegiatan ini, yang pertama perasaan yang saya rasakan adalah senang karena dapat mendapat banyak pelajaran. Yang kedua, yang saya dapatkan adalah lebih termotivasi lagi untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Yang ketiga, penerapan kedepannya itu lebih meningkatkan kompetensi diri dan kinerja diri yang berorientasi kepada pengembangan peserta didik. Terima kasih.